Halo, selamat datang kembali di Herios. Pada session ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan keagamaan di Jepang dari masa ke masa. Mari kita mulai dari zaman prasejarah. Sebelum agama Konfusius dan agama Buddha memasuki Jepang, keadaan agama Jepang belum terorganisasi, dan masih berupa kumpulan nama dari berbagai pemujaan terhadap alam, arwah nenek moyang, dan samanisme. Kehidupan sosial masyarakat Jepang saat itu tergambar dalam istilah Matsurigoto, yang bisa berarti pemerintahan atau upacara keagamaan. Antara negara dan agama tidak ada pemisahan. Dalam setiap benda dianggap memiliki ruh, dan semua gejala alam dianggap mempunyai sifat animis. Setiap suku memiliki dewa-dewa yang dipercaya sebagai nenek moyang dan dewa pelindung sukunya. Kepala suku tidak hanya berperan sebagai pimpinan politik, tetapi juga merupakan imam tertinggi dalam kepercayaan suku tersebut. Pada masa ini, dewa-dewa disifatkan seperti manusia. Hal ini bisa dilihat dalam legenda-legenda dan mite-mite kuno mengenai asal-usul terbentuknya kepulauan Jepang. Berbagai gejala alam terutama pohon-pohon, gunung-gunung dan gejala alam lainnya yang membangkitkan rasa takut dijadikan objek pemujaan dan disebut kami. Berhasilnya suku Yamato menguasai wilayah Jepang Tengah dan Selatan pada abad ketiga, menguatkan anggapan dan seolah membuktikan bahwa dewa-dewa dalam suku Yamato lebih hebat dan berkuasa daripada dewa-dewa dari suku lainnya. Kepala suku Yamato pun bukan hanya sebagai pemimpin negara saja, melainkan sebagai imam utama bagi seluruh bangsa Yamato di wilayah yang dikuasainya. Lambat laun legenda suku Yamato menjadi dasar utama adanya kepercayaan terhadap asal-usul kedewaan Jepang. Kultus dan tradisi keagamaan yang beraneka ragam itu sedikit demi sedikit dipersatukan dan diorganisasikan ke dalam suatu bentuk pemerintahan agama dengan suatu sistem peribadatan yang dipusatkan kepada pemujaan dewa matahari. Selanjutnya, memasuki masa awal sejarah Jepang. Sejak Jepang memulai masa sejarahnya sebagai sebuah negara yang bersatu dan berdaulat, pengaruh yang paling utama terhadap kehidupan spiritual bangsa Jepang berasal dari agama Buddha. Agama Buddha mulai memasuki Jepang sekitar tahun 540-an. Pada waktu itu sebuah kerajaan kecil di semenanjung Korea mengirimkan delegasi ke Jepang. Di samping membawa hadiah-hadiah, rombongan delegasi itu juga membawa patung Buddha kecil dan kitab-kitab ajaran Buddha. Delegasi itu mengabarkan bahwa agama Buddha adalah agama yang akan memberikan kebahagiaan bagi bangsa Jepang. Dimulai dari hubungan inilah, agama Buddha menjadi perantara masuknya pengaruh-pengaruh dunia luar ke Jepang. Perkembangan agama Buddha di Jepang mencapai puncaknya pada zaman Nara yang berlangsung antara 710 sampai 794 Masehi. Pada masa ini banyak bangsawan dan orang-orang berpengaruh dari berbagai wilayah di Jepang memeluk agama Buddha. Dengan masuknya para bangsawan dan orang-orang berpengaruh ke dalam agama Buddha semakin mendapat perhatian dari golongan berkuasa di Jepang. Sejalan dengan hal itu, aktivitas pendalaman terhadap ajaran-ajaran agama Buddha semakin banyak dilakukan. Hal ini lambat laun membuat agama Buddha memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Jepang. Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan agama Buddha ini mengalami gesekan dengan agama leluhur Jepang, yaitu agama Shinto. Pertemuan antar para pemuka agama pun dilakukan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian antara agama Buddha dan Shinto. Hal ini membuat terjadinya sinkretisme dalam kedua ajaran agama tersebut. Meskipun demikian, persaingan pengaruh di antara pemeluk kedua agama di kalangan bangsawan dan penguasa pada zaman itu menciptakan dinamika yang mengarah ke dalam kecenderungan yang negatif.